Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat talamid? Antum bi khair insyaallah. Qabla kulli syai' hayya nabda darsana al-yawm bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadzal yawm al-mubarak sanastamir darsana al-madhi tahta al-mawdu' uhibbul ansyitata. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kelas 6 kita dengan tema yang sama, yaitu aku suka kegiatanku. Di bab ini kita dikenalkan dengan fi'il mudhari. Minggu sebelumnya kita telah mempelajari pengertian dan pola perubahan dari fi'il mudhari. Hari ini akan kita lanjutkan pembahasannya tentang membuat kalimat menggunakan fi'il mudhari. Ada yang tahu tidak bagaimana cara membuat kalimat berbahasa Arab menggunakan fi'il mudhari? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Seperti yang kita ketahui bahwa kalimat dalam bahasa Indonesia terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Subjek berarti pelakunya, predikat berarti pekerjaannya, dan objek adalah bendanya. Begitu juga dalam kalimat bahasa Arab. Hanya saja kita mengenalnya dengan istilah yang berbeda. Subjek dalam bahasa Arab disebut dengan fa'il, sedangkan predikat dikenal dengan fi'il, dan objek dikenal dengan maf'ul bih. Hal lain yang membedakan kalimat berbahasa Indonesia dengan kalimat berbahasa Arab adalah susunannya. Jika kalimat berbahasa Indonesia dimulai dari subjek diikuti dengan predikat dan objek, kalimat berbahasa Arab dimulai dari fi'il atau predikat, kemudian diikuti oleh fa'il atau subjek dan maf'ul bih atau objek. Kalimat berbahasa Arab yang diawali dengan fi'il dikenal dengan jumlah fi'liyah. Langsung saja kita masuk pada contoh kalimatnya. Kalimat yang pertama, yarji'u Utsman minal masjidi. Kata yarji'u berkedudukan sebagai fi'il. Kata Utsman berkedudukan sebagai fa'il. Dan kata fil masjidi berkedudukan sebagai keterangan. Jadi dalam kalimat ini tidak ada kata yang berkedudukan sebagai maf'ul bih. Contoh kalimat berikutnya, nadrusu nahnu al-lughatal arabiyyata. Kata nadrusu berkedudukan sebagai fi'il. Kata nahnu berkedudukan sebagai fa'il. Dan kata al-lughatal arabiyyata berkedudukan sebagai maf'ul bih. Dari dua contoh kalimat sebelumnya, kita dapat menentukan ciri-ciri dari masing-masing unsur. Unsur yang pertama adalah fi'il. Fi'il yang dimaksud di sini adalah fi'il mudhari. Ciri-ciri dari fi'il mudhari selalu diawali dengan huruf mudhara'ah dan diakhiri dengan harokat dhammah. Unsur yang kedua adalah fa'il. Ciri-ciri dari fa'il selalu diakhiri dengan harokat dhammah atau dhammatain, kecuali untuk dhamir dan isim alam. Unsur yang ketiga adalah maf'ul bih. Ciri-ciri dari maf'ul bih selalu diakhiri dengan harokat fathah atau fathatain. Berikutnya, bagaimana jika kita diminta untuk menerjemahkan kalimat berbahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia? Caranya cukup mudah. Yang pertama, kita harus mengetahui arti dari masing-masing kata. Kedua, kita harus mengetahui kedudukan dari masing-masing kata. Dan yang ketiga, kita harus menyusunnya sesuai dengan susunan kalimat bahasa Indonesia. Contohnya, yaqra'u Hamidun al-Qur'ana. Kata yaqra'u berkedudukan sebagai fi'il, artinya membaca. Kata Hamidun berkedudukan sebagai fa'il, artinya Hamid. Dan kata Al-Qur'ana berkedudukan sebagai maf'ul bih, artinya Al-Qur'an. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Hamid membaca Al-Qur'an. Begitu juga jika kita diminta untuk menerjemahkan kalimat berbahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Caranya sama seperti sebelumnya, hanya tinggal kita sesuaikan dengan susunan kalimat bahasa Arab. Contohnya, saya mencuci piring.
Kata saya berkedudukan sebagai fa'il. Bahasa Arabnya ana. Kata mencuci berkedudukan sebagai fi'il. Bahasa Arabnya aghsilu. Kata piring berkedudukan sebagai maf'ul bih. Bahasa Arabnya as-sohna. Maka jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi aghsilu ana as-sohna. Untuk menyusun kata acak menjadi kalimat yang sempurna tentu akan sangat mudah ketika kita mengetahui arti dari setiap kata dalam soal. Tetapi jika kita tidak mengetahui beberapa atau bahkan semua arti dari kata yang ada di dalam soal, tentu kita akan merasa kesulitan. Tapi jangan khawatir, masih ada cara lain, yaitu dengan mengingat-ingat kembali ciri-ciri dari setiap unsur dalam susunan kalimat berbahasa Arab. Coba perhatikan contohnya. Kata pertama yang harus kita cari adalah fiilnya. Ciri-ciri dari fiil mudhari selalu diawali dengan huruf mudhari'ah dan diakhiri dengan harokat dhammah, yaitu kata yasma'u. Kata berikutnya adalah fa'il. Ciri-ciri dari fa'il selalu diakhiri dengan harokat dhammah atau dhammatain. Dalam contoh ini adalah at-talamizu. Kata berikutnya adalah maf'ul bih. Ciri-ciri dari maf'ul bih selalu diakhiri harokat fathah atau fathatain. Di contoh ini adalah kata syarha. Terakhir, tersisa kata al-ustadzi. Kalau kita susun menjadi yasma'u at-talamizu syarhal ustadzi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Hayya nakhtatim darsanal yaum bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala husni ihtimamikum. Sanaltaqi fil usbu'il ati insyaallah. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.